Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar. 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 La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'buduhu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azajundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa safiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bahasahi lidah kita. Kita ucapkan takbir, tahmid, tahlil dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh semangat, dengan penuh kekhusyuan. Kita bersyukur kepada Allah di pagi yang insya Allah penuh berkah ini. Allah memilih kita semua untuk berkumpul di tempat yang baik, di tempat yang mulia, di waktu yang mulia. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita. Jamaah yang dikasihi Allah, oleh karena itu jangan khawatirkan rezeki yang belum kita miliki, tapi khawatirkanlah ketika Allah telah memberikan begitu banyak rezeki kepada kita, namun lupa, terkadang kita lupa untuk mensyukurinya. Hari ini Allah berikan kenikmatan kepada kita, ibadah dengan penuh ketenangan. Sebelah kanan, sebelah kiri, atau mungkin depan belakang itu adalah keluarga kita. Kita bahagia menggunakan baju yang terbaik yang kita punya. Tapi jamaah yang dikasihi Allah, nun jauh di sana, saudara kita di Palestina, di Gaza, untuk sholat begitu susah. Bukan berarti mereka enggak mau, tetapi tidak mendapatkan ketenangan ketika ingin melaksanakan sholat. Setiap hari 5 bahkan lebih dari 10 anak-anak perempuan meninggal dunia. Jemaah yang dikasihi Allah, hari ini mungkin di antara kita sudah siap dengan berbagai macam aneka makanan. Saudara-saudara kita di Palestina, jemaah yang dikasihi Allah, begitu pedih menyaksikan anaknya meninggal. Tapi mereka sedih satu sisi, bahagia di sisi yang lainnya. Kenapa jemaah yang dikasihi Allah? Karena mereka meyakini bahwa setiap takdir yang Allah berikan kepada mereka itu adalah yang terbaik. Oleh karena itu jemaah yang dikasihi Allah, di kesempatan yang baik ini, mari kita sama-sama mensyukuri begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan salah satunya insya Allah kita akan membahas di waktu yang singkat ini, yaitu 3 hikmah pembelajaran yang kita ambil dari keluarga kecil Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Hikmah yang pertama, jemaah yang dikasihi Allah, milikilah niat untuk berbuat kebaikan. Atau bahasa lainnya, milikilah impian besar untuk berbuat kebaikan. Di dalam Islam, impian itu adalah niat. Rasulullah SAW menyampaikan innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Bahkan Imam Nawawi menyampaikan benar tidaknya suatu perbuatan tergantung niatnya. Jika niatnya benar, maka perbuatan itu benar. Jika niatnya salah, maka perbuatan itu salah.
Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal menyampaikan bahwa hadis innamal a'malu binniyat adalah 1/3 ilmu. Kalau kita berbicara tentang amal, maka amal terdiri dari 3 dimensi. Dimensi yang pertama niat di hati, yang kedua adalah di lisan, dan yang ketiga di perbuatan. Maka jamaah demikian Allah, kalau kita belajar dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ketika Nabiullah Ibrahim beserta sang istri yang dia cintai, yang beliau cintai Siti Sarah, sampai di usia lebih dari 90 tahun belum memiliki anak, tentu sebuah keluarga pasti ingin punya keturunan. Risau, kenapa? Karena Nabiullah Ibrahim ini adalah sang Khalilullah, kekasihnya Allah. Maka yang jamaah demikian Allah, salah satu zikir yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah Rabbi sahih Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Atau zikir yang paling pendek adalah Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Sampailah jamaah demikian Allah, akhirnya ujian itu pun datang. Dari siapa? Bukan dari tempat yang jauh, dari istrinya, untuk diminta menikahi, yaitu Siti Hajar. Permohonan istrinya ini bagi Nabiullah Ibrahim ini tidak mudah. Kenapa? Karena bagi beliau Siti Sarah ini adalah teman seperjuangan, teman ketika suka, teman ketika bahagia. Ketika beliau hendak ingin menikahi, beliau tidak mau. Tetapi apa yang terjadi jamaah demikian Allah? Karena desakan dan karena niat lillahi ta'ala, karena Allah, akhirnya Nabiullah Ibrahim pun bersedia menikahi Siti Hajar. Dari pernikahan ini Allah kabulkan jamaah. Seorang bayi, seorang anak yang kelak anak ini akan menjadi salah satu nasab dari seorang nabi yang begitu mulia. Siapa? Yakni Nabi Ismail alaihissalam. Ketika bahagia, dibawalah ternyata anak ini diperintahkan oleh Allah untuk dibawa ke sebuah tempat yang tidak ada penghuni di dalamnya. Dibawa oleh Nabiullah Ibrahim, anak dan istrinya ini ke sebuah lembah yang kelak akan kita kenal dengan Ka'bah. Maka tatkala kejadian tersebut menimpa kepada Siti Hajar, kemudian Siti Hajar berkata, "Wahai suamiku, kenapa engkau tinggalkan aku di sini?" Nabiullah Ibrahim tidak menengok. Kemudian beliau berjalan. Siti Hajar sambil menggendong Ismail bayi, kemudian berkata, "Wahai suamiku, kenapa engkau tinggalkan kami di sini?" Nabiullah Ibrahim sekali lagi tidak mau menengok. Beliau tetap berjalan dengan penuh kesedihan. Kenapa? Karena yang ditinggalkannya adalah anak dan istri yang begitu ia sayangi. Terlebih anak yang berpuluh-puluh tahun ditunggu kehadirannya. Ternyata ia harus rela meninggalkan anaknya di sebuah tempat di lembah dekat runtuhan Ka'bah. Nabiullah Ibrahim ketika meninggalkan anaknya tidak dengan persediaan makanan yang banyak. Nabiullah Ibrahim tidak menyaksikan banyak pepohonan seperti kita saat ini. Tidak ada penduduk di dalamnya. Maka ketika meninggalkan anak dan istrinya, beliau hanya bermohon kepada Allah untuk keselamatannya. Karena bisa jadi anak dan istri yang dicintainya akan meninggal di lembah tersebut. Maka jamaah demikian Allah, Siti Hajar pun ketiga kalinya bertanya, "Wahai suamiku, apakah ini adalah perintah dari Allah, dari Tuhanmu?" Kemudian Nabiullah Ibrahim sedih mendengarkan pertanyaan ini. Kenapa? Karena pertanyaan ini adalah lahir dari sebuah keimanan, tauhid yang begitu kuat kepada Allah SWT. Maka Nabiullah Ibrahim pun menengok dan berkata, "Benar, ini adalah perintah Allah." Apa yang disampaikan oleh Siti Hajar inilah yang menggentarkan arasnya Allah. Beliau berkata, "Kalau benar ini adalah perintah Allah, maka tinggalkanlah kami di sini, karena Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami." Bayangkan jemaah, seorang ibu beserta bayi yang tidak cukup perbekalan untuk jangankan 1 minggu, beberapa hari ke depan akan habis. Ketika mendengar bahwa itu ada perintah Allah, beliau berkata, "Kalau benar ini perintah Allah, tinggalkanlah kami di sini, karena Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami." Jamaah yang dikasihi Allah, kalimat jawaban dari Siti Hajar inilah akhirnya menjadi mafatihul jariyah, pembuka amal jariyah yang mengabadi sampai detik ini.
Maka jamaah demikian Allah, dari sanalah Nabiullah Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya di sebuah lembah. Hari ini jemaah, setiap Idul Adha atau setiap bulan haji, maka tidak kurang dari 2 juta kaum muslimin sampai ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, untuk melaksanakan ibadah umrah. Jamaah yang demikian Allah, dari keturunan Ismail inilah kelak Allah bukakan amal jariah, yakni dari doa yang durasi waktunya 3.500 tahun. Al-Baqarah 129. Bagi jamaah yang punya keluarga, silakan dihafal. Ayat ini adalah ayat permohonan Nabiullah Ibrahim kepada Allah agar dari anak keturunannya kelak ada yang menjadi umaro, pemimpin, ada yang menjadi ulama, ada yang menjadi agniya, orang yang kaya lagi dermawan. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Jamaah yang dikasihi Allah, inilah doa yang mengguncang arasnya Allah. Dari doa ini Allah kabulkan di dalam Quran surat Al-Jum'ah yang ayatnya relatif sama jamaah demikian Allah, yang intinya kelak dari keturunan Nabiullah Ibrahim inilah kelak akan lahir seorang nabi dan rasul yang paling utama, khataman nabi wa mursalin. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabiullah Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran dan Al-Hikmah atau Sunnah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Jamaah yang dikasihi Allah, Nabiullah Ibrahim mengajarkan kepada kita jamaah untuk memiliki keluarga yang sakinah mawaddah warahmah bukanlah perkara yang mudah. Tidak sedikit hari ini banyak ujian yang akan dihadapi oleh kaum muslimin, demikian juga anak-anak kita. Kurang lebih jamaah, narkoba sudah di mana-mana, seks bebas sudah di mana-mana, LGBT sudah di mana-mana, halal haram terkadang susah untuk dibedakannya. Maka jamaah demikian Allah, Nabiullah Ibrahim mengajarkan kepada kita sebuah doa, Rabbi habli minas solihin, atau doa jamaah yang demikian Allah pembuka amal jariah. Ada di dalam Quran Asy-Syu'ara ayat 83 sampai 85. Rabbana Rabbi habli hukma wa alhiqni bisolihin. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu dan hikmah. Wa alhiqni bisolihin, dan pertemukanlah kami dengan orang-orang yang soleh. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin, dan jadikanlah kami menjadi buah tutur kata yang baik buat orang yang datang kemudian. Waj'alni min warathati jannatin na'im, dan berikanlah kepadaku apa itu? Surga yang penuh dengan kenikmatan. Jamaah yang dikasihi Allah, adakah doa yang jauh lebih indah daripada Asy-Syu'ara 83-85 ini? Nabiullah Ibrahim mengajarkan kepada kita jamaah yang dikasihi Allah, kalau kita ingin memiliki keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, kalau kita ingin memiliki anak yang solih solehan, kalau kita ingin kelak ketika kita meninggal dunia dikenang kebaikannya, bahkan kelak dikumpulkan kembali dengan keluarga kita di surga, maka jamaah demikian Allah, tidak cukup kita ikhtiar dari sisi fisik, tetapi kita pun mesti berdoa. Dan doa Nabiullah Ibrahim di dalam Al-Baqarah 129, Asy-Syu'ara 83-85 ini penting untuk kita amalkan, untuk kita hafalkan, supaya mudah-mudahan dengan izin Allah, Allah lah yang kelak akan membimbing anak-anak kita semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dikasihi Allah, yang selanjutnya adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita, yaitu membangun amal jariah. Rasulullah SAW menyampaikan sebuah hadis yang begitu indah. Idza matabul insan in qata amaluhu illa min salas, sadaqatun jariyah aw ilmu yantafa'u bihi aw waladin shalih yad'ulah. Ketika anak Adam meninggal dunia, terputus semua amalnya kecuali yang 3. Yang pertama adalah sedekah jariyah, maknanya wakaf. Yang kedua aw ilmu yantafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah aw waladin shalih yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Kenapa kita belajar di keluarga Nabiullah Ibrahim sedekah jariyah jamaah yang demikian Allah?
Nabiullah Ibrahim ketika meninggalkan anak istrinya di sebuah lembah kelak menjadi Mekah. Ada air yang 11 menit ya ternyata terisi penuh, padahal kurang lebih 600 sekian juta setiap hari diambil untuk diminum oleh kaum muslimin bahkan sampai ke seluruh dunia. Dan waktu 11 menit sumur Zam-Zam tersebut penuh. Kemudian ada Ka'bah, itulah bangunan paling tua di dunia dan itu adalah wakaf. Demikian juga Nabiullah Ibrahim punya anak kelak namanya Rasulullah SAW. Beliau hijrah ke kota Madinah dan di kota Madinah beliau pun membangun wakaf yaitu masjid namanya Masjid Kuba. Kemudian beliau sampai ke Yasrib ke Madinah, kemudian membangun Masjid Nabawi. Dan di Masjid Nabawi inilah akhirnya peradaban dibangun. Maka jamaah demikian Allah, Nabi Ibrahim mendoakan kota Mekah, Nabi Muhammad mendoakan kota Madinah. Allahumma barik lana fi samarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi mudina wa barik lana fi sa'ina. Allahumma inna Ibrahim abduka wa khaliluka wa nabiyuka wa inni abduka wa nabiyuka wa innahu da'aka li Makkah wa inni aduka lil Madinati bimithli ma da'aka li Makkah wa mithlihi ma'ahu. Itulah jamaah demikian Allah, doa Nabiullah Ibrahim dan doa Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Allah kabulkan kota Mekah hari ini menjadi pusat peradaban dunia. Setiap umat ingin sampai ke Mekah Al-Mukarramah. Demikian juga Masjid Nabawi. Di antara kita semua pasti ingin ke sana. Hari ini Madinah menjadi kota yang dirindukan oleh umat Islam lebih dari 2 miliar hari ini. Maka jamaah demikian Allah, khatib mendengar dari pengurus RW bahwasanya di lingkungan ini ingin membangun masjid. Maka jamaah demikian Allah, tidak ada bekal yang terbaik buat kita kecuali bekal amal jariah. Harta yang kita punya akan ditinggal, anak istri akan ditinggal. Yang ternyata yang kelak akan menjadi amal soleh kita, penolong kita adalah wakaf. Bahkan Allah SWT memprediksi setiap umat, baik yang beriman maupun tidak beriman, kelak akan memohon kepada Allah untuk dikembalikan lagi ke dunia. Ya Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu. Ya Allah, berikanlah tangguh sejenak, kembalikan aku ke dunia karena aku ingin bersedekah. Sedekah yang dimaksud adalah sedekah jariyah, yaitu wakaf. Maka jamaah demikian Allah, siapapun orang yang Allah berikan kemudahan kepada hatinya, kepada dirinya untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk membangun masjid, untuk berwakaf, maka sesungguhnya Allah menginginkan kepada hamba tersebut kebahagiaan bukan hanya di dunia tapi kelak di akhirat. Maka jamaah demikian Allah, di kesempatan yang baik ini mari kita sisihkan sebagian rezeki kita untuk kehidupan yang jauh lebih abadi. Jamaah demikian Allah, mari kita sama-sama renungkan. Hari ini kita di atas tanah, akan ada masa di mana tanah di atas kita. Hari ini kita berada dalam punggung bumi, ada masanya kelak kita berada dalam perut bumi. Kita hari ini di dunia semuanya nyata. Akhirat hanya cerita. Tapi kelak ketika kita meninggal dunia, maka akhirat menjadi nyata, dunia tinggallah cerita. Maka orang yang cerdas adalah yang mempersiapkan hidup yang abadi setelah kehidupan di dunia ini. Jamaah demikian Allah, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kita semua akan mati. Namun pertanyaannya, kematian seperti apa yang kita inginkan? Saudara kita di Palestina banyak yang meninggal dunia. Lebih dari 30.000 saat ini sudah meninggal dunia. Bahkan ada yang mengatakan 100.000 saudara kaum muslimin, dan setengahnya adalah anak-anak dan perempuan. Mereka sedih, tapi insya Allah syahid fisabilillah. Tapi jamaah demikian Allah, kita yang ada di sini tidak ada jaminan untuk syahid. Oleh karena itu jamaah demikian Allah, persiapkanlah hidup di dunia ini untuk kehidupan yang jauh lebih abadi. Yang ketiga jamaah demikian Allah, Nabiullah Ibrahim beserta keturunannya adalah keturunan terbaik. Banyak akhirnya menjadi nabi dan rasul. Keikhlasan Siti Sarah, akhirnya kelak lahirlah Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak tersebut lahirlah para nabi dan rasul, kecuali hanya 2 yang bukan dari keturunan Siti Sarah, yaitu Nabi Ismail
dan Nabi Muhammad SAW. Dari sini jamaah demikian Allah, setiap keputusan, setiap kebiasaan yang dilakukan oleh keturunan Nabiullah Ibrahim yang diteladankan oleh Rasulullah SAW, insya Allah itu semua akan membuat kita bahagia dunia akhirat. Dan salah satu jamaah demikian Allah, khatib ini menyampaikan salah satu kebiasaan baik ketika nanti di lingkungan ini dibangun masjid jamaah, pastikanlah setiap warga yang merasa bahwa kita ini seorang muslim bangun sebelum azan subuh. Kenapa jamaah demikian Allah? Karena ada doa dari baginda Rasulullah SAW untuk kita semua. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah untuk kita. Allahumma barik li ummati fi bukuiha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Kenapa jamaah Nabi Muhammad mendoakan kita untuk keberkahan? Karena barokah bermakna ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ada 5. Yang pertama, bertambah iman, bertambah tenang, bertambah bahagia, bertambah nyaman bekerja, berbisnis, berumah tangga, bertetangga. Dan yang kelima, bertambah sejahtera secara ekonominya. Jamaah demikian Allah, kenapa kita harus bangun sebelum azan subuh? Karena ada satu ibadah yang hari ini bisa jadi inilah yang menjadi sebab kenapa umat Islam di seluruh dunia lemah. 2 miliar seperti buih di lautan. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan kepada para sahabatnya. Hari ini saudara kita di Palestina tidak bisa kita bantu dengan dalih teritorial negara dan lain sebagainya. Maka jamaah demikian Allah, Rasulullah SAW menyampaikan, man sholat sholatun subha fahuwa fi zimmatillah. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh, ia berada dalam jaminan Allah. Apa jaminannya? Man sholat badain dakhala jannah. Barang siapa yang melaksanakan sholat badain, sholat subuh dan sholat asar, dijamin masuk surga. Maka jamaah, khatib berdoa kepada Allah, mudah-mudahan penduduk yang ada di CRV 2 ini diberikan kemudahan untuk bangun di waktu pagi, melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Karena Allah menginginkan hidup kita baik, berkah, dan yang tidak kalah penting Allah ingin. Karena kita dulu kampung akhiratnya adalah surga, Allah ingin kita pun kelak kembali ke dalam surganya beserta keluarga, beserta orang tua yang kita cintai, tetangga-tetangga yang soleh-soleh insya Allah. Maka jamaah demikian Allah, apa yang terjadi ketika kita meninggalkan sholat subuh? Golda Meir, Perdana Menteri Israel berkata, kami tidak akan takut, tidak pernah takut dengan umat Islam, kecuali jamaah subuh umat Islam sudah sebanyak sholat Jumat. Kenapa demikian? Karena beliau berkesimpulan setelah pertama kali dalam sejarah berdirinya Israel, masjid yang ada di Palestina, wabil khusus Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa itu ada sebuah wilayah, dibakar oleh Zionis Israel. Di hari tersebut, semua pejabat, penduduk Israel ketakutan. Karena mereka takut umat Islam di seluruh penjuru dunia akan mengepung negara Israel. Karena Masjidil Aqsa, kiblat pertama umat Islam, masjidnya dibakar, dihinakan. Tetapi apa yang terjadi jamaah demikian Allah? Ketika semalaman gak bisa bangun, gak bisa tertidur, mereka pagi-pagi tersenyum bahagia, bahkan ketawa. Mereka senang dan akhirnya mereka menyampaikan kebahagiaannya. Kenapa? Karena ternyata umat Islam yang mereka takutkan, yang jumlahnya miliaran tersebut, tidak ada satupun yang mengepung negara Israel. Semenjak saat itu, ia mengatakan, kami tidak pernah takut dengan umat Islam kecuali jamaah subuh umat Islam sebanyak sholat Jumat. Jamaah demikian Allah, ternyata hal yang sama dilakukan juga oleh Salahuddin Al-Ayyubi ketika beliau telah membebaskan Palestina, kemudian Syam itu terdiri dari Yordania, Libanon, Syria, dan Yordania. Maka jamaah demikian Allah, tersisa hanya Masjidil Aqsa. Mesir sudah dibebaskan. Apa yang terjadi jamaah? Ternyata ketika beliau hendak sholat subuh di Masjid Damaskus, sholat subuhnya tidak sebanyak sholat Jumat. Maka beliau pun undur diri membawa pasukannya ke Masjidil Aqsa. Kenapa? Pasti kalah. Akhirnya beliau mengumpulkan para alim ulamanya. Untuk apa? Menyampaikan pentingnya sholat subuh. Akhirnya sholat subuh di Masjid Damaskus setelah didakwahkan oleh para alim ulamanya sebanyak sholat Jumat. Dibawalah pasukan tersebut dan kita menyaksikan akhirnya Masjidil Aqsa dibebaskan. Jamaah demikian Allah, ini bukanlah kisah,
Tetapi ini adalah bukti nyata bahwa sesungguhnya keberkahan itu Allah berikan kepada kita semua. Dan terakhir jamaah, ada wasiat Rasulullah SAW. Barang siapa yang bangun di waktu pagi, hanya sekedar dunia yang dipikirkannya, seolah-olah tidak mengenal hak Allah di dalamnya, maka Allah akan tanamkan 4 penyakit. Penyakit yang pertama, kebingungan tiada putus. Penyakit yang kedua, kesibukan tiada ujung. Penyakit yang ketiga, kebutuhan tidak terpenuhi. Dan penyakit yang keempat, keinginan tidak tercapai. Maka jamaah demikian Allah, bisa jadi berbagai macam persoalan dalam hidup kita bukan karena kita kurang ilmu, karena kita kurang cakap, tapi bisa jadi Allah cabut keberkahan di dalam diri kita. Mudah-mudahan jamaah demikian Allah, di pagi ini Allah berikan iman yang kuat kepada kita semua. Allah berikan ketenangan dalam hidup kita. Allah berikan kebahagiaan. Allah berikan kenyamanan ketika kita bertetangga, bekerja, berbisnis, berumah tangga, menuntut ilmu, dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan jamaah demikian Allah berikan kelimpahan rezeki kepada kita. Mudah-mudahan yang belum melaksanakan haji, tahun depan bisa melaksanakan haji sekeluarga. Yang belum umroh, mudah-mudahan tahun ini bisa melaksanakan umroh. Yang belum bisa berkurban, mudah-mudahan tahun depan bisa berkurban. Bagi Allah tidak ada yang sulit, tidak ada yang mustahil. Mudah-mudahan Allah kabulkan niatan baik kita semua. Aku qouli hadza astaghfirullakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah demikian Allah, mari kita sejenak berdoa kepada Allah, memohon semoga setiap dosa maksiat yang pernah kita lakukan Allah ampuni dosa kita semua. Mudah-mudahan jamaah demikian Allah, mulai hari ini Allah kabulkan kelak di lingkungan kita berdiri sebuah masjid yang penuh dengan keberkahan, yang membawa keberkahan untuk lingkungannya, untuk kebahagiaan dunia dan akhirat kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa radhiyallahu ta'ala kulli sahabati ajmain. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansur ikhwana muslimina mujahidina fi Palestin, fi Rafah, fi Gaza ya Allah. Allahumma ansur ikhwana mujahidina fi Palestin, fi Gaza, fi Rafah ya Allah. Allahumma ansur ikhwana mujahidina fi Palestin, fi Gaza, fi Rafah ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampuni segala dosa kami ya Allah. Berkahi hidup kami ya Allah. Bahagiakan kedua orang tua kami dunia akhiratnya ya Allah. Terlebih bagi kedua orang tua kami yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah. Ya Rabb, kami berkumpul di tempat ini, kami ikhlas ridho menjalankan perintah-Mu ya Allah. Karena itu ya Allah, kumpulkanlah kami kelak di jannah-Mu ya Allah, di surga Firdaus ya Allah. Kami rindu ingin berjumpa dengan Rasulullah. Kami rindu ingin berjumpa dengan kedua orang tua kami ya Allah, di jannah-Mu, di keluarga kami ya Allah, dengan tetangga kami di jannah-Mu ya Rabb. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jika kami bodoh, cerdaskan kami. Jika kami miskin, kayakan kami. Jika kami belum pantas, pantaskan kami. Dan jika kami lemah, kuatkan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu